proses dan mekanisme partai itu tidak seperti itu. Oke. Juklak-juknis yang dikeluarkan oleh DPP partai itu nanti seperti apa itu yang harus kita lakukan. Sehingga Tetap dari pusat? Oh iya, siapapun punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh siapapun, partai manapun boleh, atau lewat independen pun juga boleh. Tapi di partai PDI Perjuangan ini struktur mekanismenya itu sudah tertata dari dulu sampai sekarang. Sehingga mekanisme itulah yang nanti harus dilalui. Nah, mekanisme Siapapun itu? Nggak ada kartu merah buat politik? Anak presiden, anak ketua umum misalnya? Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat boleh mendaftarkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Oke. Nah, sehingga kalau sekarang ini sedang ramai Mas Gibran disurvei ingin mencalonkan wali kota, itu hak, silakan. Tapi saya karena saya pernah mendampingi bapaknya yang sekarang jadi presiden, Pak Jokowi, ya. menurut saya Mas Gibran belajar dulu lah. Maksudnya apa nih, Pak? Belajar dulu. Jadi Bapak tidak merekomendasikan untuk maju wali kota? Loh, bukan tidak merekomendasikan, tapi mesti harus belajar dulu tentang politik. Oke. Belajar dulu tentang kemasyarakatan, belajar dulu tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ini harus belajar, nggak bisa langsung serta-merta bisa seperti itu. Kalau seandainya kita bicara Pilkada 2020, Ya. apakah sebelum itu belajarnya kurang? Jadi jangan 2020, nanti 2025 misalnya. Harapan saya kalau Mas Gibran memang mau berkecimpung di dunia politik. Nah, sehingga kalau saran namun jangan diartikan saya menolak dia mau mencalonkan jadi wali kota. Saran saya, beliau membantu bapaknya dulu, menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun menjadi presiden, baru 2024 atau 2025 itu baru bisa Di Solo. mencalonkan. Mau di Solo silakan, Jawa Tengah boleh, Langsung Jawa Tengah gubernur Mas Bambang. silakan aja. No. Saya Cegah lawan kota kosong, PKS siapkan calon penantang Gibran. DPP PKS tengah mencari calon penantang pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa dalam pemilihan kepala daerah Solo 2020. Upaya tersebut dilakukan PKS untuk mencegah Gibran melawan kota kosong pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Karena buat PKS kalau melawan kota kosong itu musibah bagi demokrasi. Begitulah Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan. Mardani mengungkapkan PKS memiliki 5 kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20% kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. Ya mudah-mudahan ada yang mau bergabung. Begitulah ujarnya. Sebelumnya hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Fikri mengaku PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Begitulah Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri mengatakan. Meski begitu, PKS masih terganjal syarat untuk mengusung calon, yakni memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Fikri mengatakan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain agar Gibran tak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja. Jadi tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah tutur Wakil Ketua Komisi 10 DPR tersebut. DPP PKS tengah mencari calon penantang pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa dalam pemilihan kepala daerah Solo 2020. Upaya tersebut dilakukan PKS untuk mencegah Gibran melawan kota kosong pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Karena buat PKS kalau melawan kota kosong itu musibah bagi demokrasi.
Begitulah Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan. Mardhani mengungkapkan PKS memiliki 5 kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20% kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. Ya, mudah-mudahan ada yang mau bergabung. Begitulah ujarnya. Sebelumnya hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Fikri mengaku PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Begitulah Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri mengatakan. Guna mengganjal jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi orang nomor 1 Solo dalam gelaran Pilkada 2020, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ternyata sudah membidik bakal calon wali kota Solo. Dia adalah cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi yang kini tengah dijajaki peluangnya untuk calon wali kota melawan Gibran Raka Buming Raka. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Nanti akan kita sampaikan. Begitulah kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Dengan munculnya nama BRA Putri Wulan Sari Dewi, PKS semakin gencar menjalani komunikasi dengan partai lain agar Gibran tidak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah imbuhnya. Diketahui PKS hanya memiliki 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Surakarta. Untuk bisa mengusung calon, PKS memerlukan 4 tambahan kursi lagi. Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 3 kursi. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia memiliki 1 kursi. PDIP yang memiliki 30 kursi di DPRD Surakarta mengusung Gibran Teguh. Keduanya berpotensi menjadi calon tunggal dan melawan kota kosong pada Pilwalkot Solo 2000. Karena buat PKS kalau melawan kota kosong itu musibah bagi demokrasi. Begitulah Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan. Mardhani mengungkapkan PKS memiliki 5 kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20% kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. Ya, mudah-mudahan ada yang mau bergabung. Begitulah ujarnya. Sebelumnya hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Fikri mengaku PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Begitulah Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri mengatakan. Meski begitu, PKS masih terganjal syarat untuk mengusung calon, yakni memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Fikri mengatakan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain agar Gibran tak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja. Jadi tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah tutur Wakil Ketua Komisi 10 DPR tersebut. Dengan munculnya nama BRA Putri Wulan Sari Dewi, PKS semakin gencar menjalani komunikasi dengan partai lain agar Gibran tidak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah imbuhnya.
Diketahui PKS hanya memiliki 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Surakarta. Untuk bisa mengusung calon, PKS memerlukan 4 tambahan kursi lagi. Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 3 kursi. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia memiliki 1 kursi. PDIP yang memiliki 30 kursi di DPRD Surakarta mengusung Gibran Teguh. Keduanya berpotensi menjadi calon tunggal dan melawan kota kosong pada Pilwalkot Solo 2020. Memang dinasti politik dimungkinkan karena di dalam demokrasi elektoral syaratnya kan hanya popular vote. Jadi siapa yang dipilih paling banyak dialah yang bisa menang gitu ya di dalam pemilu. Nah, tapi persoalan dalam dinasti politik kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, tadi menyambung Bang Donald bilang soal pilihan, ada lagi yang lain. Yaitu prasyarat demokrasi elektoral adalah semestinya dia menciptakan arena kompetisi yang setara di antara peserta pemilu. Nah, ketika kemudian ada dinasti, kita tahu di situ ada kompetisi yang kemudian tidak setara. Gitu ya. Orang yang memiliki akses jauh lebih besar terhadap sumber daya politik, sumber daya ekonomi, bahkan juga sumber daya sosial tentu saja jauh lebih diuntungkan daripada kandidat